Terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Lingkungan, yang saya hormati Ibu Sinta Cipta Ida juga selaku pengajar praktik dari IPB Angkatan 7, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Lingkungan yang berbahagia. Bapak Ibu Guru, pada hari ini adalah acara pendampingan individu dari pengajar praktik. Adapun susunan acara pada kesempatan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Lingkungan, dilanjutkan dengan pengarahan dari Ibu pengajar praktik dan dilanjutkan dengan diskusi untuk membahas visi dan prakarsa perubahan di SDK. Untuk mengawali acara kita, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, sambutan Kepala SD Negeri 2 Lingkungan. Kepada Yang Terhormat Bapak Yulianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Sinta selaku PP pengajar praktik JPP Angkatan 7 di wilayah Bogor ini. Yang saya hormati Ibu Triwidari selaku calon guru penggerak, dan saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Lingkungan. Mengajarnya CGP ini, program guru penggerak ini, alhamdulillah SD kita ada perwakilannya, sehingga kita dapat tidak menerima limpahan ilmu yang mungkin sebelumnya itu kita belum mengetahui. Dengan adanya program guru penggerak ini, kita bertambah ilmunya. Terbukti apa? Nanti kita ada pilihan atau teman-teman dari itu yang kemarin namanya apa itu budaya positif itu kemarin ya di kelas itu sangat baik sekali, dan kita bisa menerima atau menambah ilmu pengetahuan kita. Dan untuk ini kita akan meninjau atau membedah visi sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yulianto. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu PP, Ibu Sinta Cipta Ida, sekaligus nanti dilanjutkan sebagai moderator untuk diskusi. Kepada Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Lingkungan beserta Bapak Ibu pendidik SD Negeri 2 Lingkungan yang sangat saya hormati, serta teman saya JDP Ibu Triwidari yang luar biasa, semangat, sangat menginspirasi untuk saya. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan saya diberikan tugas oleh Dinas Pendidikan selaku pengajar praktek di sini untuk mendampingi Ibu Triwidari selama program pendidikan guru penggerak. Perkenalkan nama saya ini luar biasa, kita diberi kesempatan untuk nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu untuk membahas tentang visi, jadi visi dan prakarsa perubahan. Jadi di sini nanti Putri akan memimpin diskusi bagaimana untuk mengidentifikasi apa saja mimpi, kemudian cita-cita dari Bapak Ibu untuk kemajuan
sekolah khususnya kemajuan kesehatan gigi Bapak Ibu. Jadi nanti cita-cita penjenengan untuk putra putri di SD Negeri Dua Lengkong ini seperti apa, kemudian harapan penjenengan, mimpi penjenengan seperti apa, nanti bisa dituangkan idenya. Hanya saya sarankan kepada Bu Triwini untuk memiliki diskusi. Baik Bu, untuk bahasan kita pada hari ini adalah visi dan cita masa perubahan. Sebelumnya, visi itu memperingati apabila kita mencari pada konsep besar Indonesia. Visi adalah kemampuan untuk melihat apa inti persoalan, ataupun pandangan atau wawasan ke depan. Juga kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak nampak melalui keharusan jiwa dan kekajuan penglihatan. Apa yang nampak dalam khayalan, penglihatan dan penglihatan. Jadi visi itu merupakan bintang penuju arah yang menuntun kemana kita akan kemana SD kita akan dibawa itu dari visi yang kita sepakati. Visi menjadi cita-cita ke depan harus menyatakan serta diwujudkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya seperti Bernard yang memiliki mimpi untuk naik ke puncak es, di sini penjenengan akan saya ajak untuk bermimpi mewujudkan murid biasa yang akan datang. Bagaimana mimpi penjenengan? Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan untuk fotokopian kalimat rumpang yang merupakan cita-cita kita, seperti apa murid kita yang ingin kita wujudkan. Murid dari SD Lengkong 2 ini seperti apa? Yang pertama yaitu kita itu menginginkan murid-murid yang bagaimana, yang seperti apa. Mungkin murid yang satunya yang cerdas, yang beriman dan seterusnya, berarti jenengan tuliskan di fotokopian yang sudah saya sampaikan. Lalu kita itu percaya bahwa murid adalah seperti apa murid itu. Bagaimana penggambaran murid itu keadaannya seperti apa. Lalu di sekolah kita itu apa yang diutamakan dalam sekolah kita. Selanjutnya, murid di sekolah kita itu menyadari akan hal-hal apa saja, apa yang disadari, baik kewajiban ataupun haknya dari seorang murid itu seperti apa. Nah, kita warga di sekolah ini juga mempunyai suatu keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan warga di sekolah kita? Keyakinan kita itu kita tuangkan di situ. Dan kita dan warga di sekolah ini mempunyai pemahaman apa yang kita pahami. Bapak Ibu dapat menuliskannya pada isi yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan menyampaikan kalimat rumpang yang tadi sudah kita yang untuk visi. Kolom yang selanjutnya. Pertama yaitu pertanyaannya, kita menentukan murid yang bagaimana. Ini sesuai visi misi yang sudah lama ada di SD kita ini, ya. Sejak saya pertama di sini itu ada pertama itu ada visi misi murid yang beriman dan bertakwa. Makanya di sini saya isikan kita menemukan murid-murid yang beriman dan bertakwa dan juga berkarakter. Nah, kalau sama berarti tadi dengan mengatakan saya. Karena lain itu mengisi kaum awam. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak, nah ini percaya, anak yang mempunyai bakat dan pembawaannya masing-masing. Ini kalau dijadikan luas, tapi ini saya berikan tidak ada. Mungkin dari sebagai calon muda bisa menjadikannya mungkin ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sini ada sikap, pendidikan sikap dan karakter. Artinya apa? Kalau pendidikan seperti mata pelajaran itu nanti kan
bisa berkesinambungan. Sedangkan kalau pendidikan sikap dan karakter itu menurut saya sebagai fondasi awal siswa untuk nantinya menjadi manusia yang sempurna. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi fondasinya itu sikap dan karakter. Kemudian yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini menurut pemahaman saya ini adalah muridnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini saya isikan murid adalah tugas utamanya belajar. Jadi di situ murid mempunyai tugas utama belajar. Dan yang lain-lain itu seperti membantu orang tua mencari nafkah itu tidak sah. Murid itu tugas utamanya adalah belajar. Terus kemudian yang berikutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk ini warga sekolah artinya konstitusi ya, bukan bisa disebut karena ini adalah kita ya. Ini saya siami warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan pendidikan berkarakter yang berpusat pada murid. Artinya harus yakin dulu ya. Kalau kita yakin istilahnya mamam ya, nanti untuk mencapai tujuan itu juga bisa ya. Harus yakin dulu. Ini sebenarnya untuk semua ini pendidikan kita harus yakin ya. Tidak dalam pendidikan saja ya, semua harus yakin dulu. Terus kemudian yang terakhir ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini sama agak begini. Kita ini kan tentunya pendidik sini, mungkin warga ini kan semuanya. Ini makanya saya isikan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemampuan dan daya tangkap anak itu berbeda-beda. Ini juga luas nih apa jabarannya itu. Tapi saya teruskan singkat saja. Nanti kalau tulis semua nggak cukup kalau betul-betulnya. Saya kira itu betul dan singkat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali impian dari Pak Sugeng. Semoga Anda tetap tanam yang sebelah saya dulu. Seperti yang disampaikan kepada dari Bapak sudah detail, saya menambahkan satu kata yaitu yang pertama inti dan berikut yaitu tentang iman dan takwa. Ini iman dan takwa. Kalau yang takwa dan berikut sudah disampaikan tadi. Kita percaya bahwa murid adalah memang anak yang unik, mempunyai bakat, kemudian kemampuan yang berbeda-beda dari satu anak dengan anak yang lainnya, dan cara berkembangnya juga mungkin kita paham bahwa cara untuk berkembangnya ada berbeda-beda. Yang penting di sini kita membimbing untuk agar anak itu tadi bisa beriman dan bertakwa dan lain-lain. Setelah kita mengutamakan pendidikan karakter yang disampaikan tadi, jangan lupa yaitu pendidikan keimanan dan ketakwaan juga diutamakan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak yang beragama itu bagaimana kita melatih terus karena mereka itu sadar bahwa orang yang beragama itu harus beribadah menjalankan ajaran agamanya. Dan ini kita harus terus membimbing dan membinanya. Di lain hal harus tetap anak itu harus membutuhkan belajar,
dan berusaha untuk lebih baik. Untuk lebih baik itu jangan sampai anak-anak itu kelewatan batas, saling bagi dan sebagainya yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kita warga sekolah yakin bahwa kita warga sebagai warga sekolah yaitu bapak ibu guru bisa menjadi suri teladan bagi anak-anak kita, dan kita juga berpihak pada anak agar dengan suri teladan yang kita contohkan itu anak-anak bisa langsung mengikuti apa yang dilaksanakan oleh bapak ibu. Yang terakhir bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidik ini selain dari karakter, kemudian ilmu, ini ketaatan atau keimanan dan ketakwaan ini sangat menunjang kehidupan anak-anak setelah lulus sekolah nanti. Pendidik juga berusaha melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak agar anak-anak mempunyai kebebasan, meskipun kebebasan ini tidak tak terbatas, tapi bebas belajar dari mana saja, belajar di mana saja, dan belajar kapan saja. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan di Bapak. Terima kasih pandangannya tentang murid masa depan yang luar biasa. Sehingga ini saya mohon izin untuk semua Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya. Monggo Bu Erin dan Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya akan menyampaikan cita-cita untuk kerja, terutamanya di SMP Bawang. Dari nomor 1 kita menentukan murid yang menurut saya mungkin hampir secara garis besar sama, murid yang banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki karakter baik, budi pekerti luhur, utamanya dalam tata krama yang mungkin di era sekarang anak-anak itu untuk tata kramanya gimana? Jangan sampai yang jauh seperti itu. Lalu kita percaya bahwa murid itu setiap murid memiliki kemampuan masing-masing dan memiliki bakat yang beragam. Tidak bisa kita samakan murid satu dengan yang lain. Belum tentu murid yang tidak bisa matematika itu tidak bisa semuanya. Jadi pasti dia punya kelebihan yang lain, entah itu di bidang olahraganya, di bidang seninya, apa saja. Lalu di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang memiliki karakter dan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi senternya pada pembelajaran tidak hanya guru, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan juga pendapatnya bagaimana, karena siswa itu juga perlu tidak hanya kamu harus menurut dengan guru, tidak. Hanya mulai di sekolah kita sadar betul bahwa melaksanakan sesuai dengan ajaran agama, melaksanakan kewajibannya, lalu belajar merupakan kebutuhan dan kewajiban setiap siswa. Itu pasti. Kita dari sekolah ini yakin untuk melaksanakan pendidikan yang berkarakter dan berbudi pekerti, lalu memberikan motivasi kepada siswa untuk mendorong siswa berperan aktif dan inovatif serta kreatif dalam pembelajaran. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter tadi sangat penting dan harus ditanamkan. Setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Dan yang terakhir, pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa juga senang dalam belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang disampaikan masukannya tentang cita-cita murid kita di masa akan datang.
Dari itu setelah penjaringan mengemukakan cita-cita penjaringan untuk murid di masa yang akan datang, izinkan saya merangkum untuk menyimpulkan ternyata dari yang penjaringan sampaikan untuk cita-cita murid itu penjaringan sebelum memimpikan murid yang beriman. Secara umum menyampaikan kesimpulannya adalah menginginkan murid-murid yang beriman. Selain beriman juga cerdas dan sopan berkarakter. Nah, ini juga sudah menyampaikan. Saya simpulkan untuk kita semua itu percaya bahwa murid adalah memang insan yang unik dengan segala macam perbedaannya, memiliki perbedaan kemampuan, latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pendidikan agama, pendidikan karakter. Dan murid di sekolah kita sadar juga bahwa tugas utamanya adalah belajar. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pembelajaran yang berkarakter dan memberikan teladan kepada anak didik kita. Selain itu juga pembelajaran tentang ketakwaan atau keagamaan. Dan kita dengar dari sekolah ini paham bahwa dengan peserta didik yang beraneka ragam, tentunya kita harus memberikan pendidikan sesuai dengan karakter mereka, dan kita saat di sekolah ini paham juga begitu penting sekali karakter dan keimanan yang kita tanamkan pada para murid, karena merupakan fondasi yang akan berpengaruh ketika anak didik kita ini nanti setelah di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu atas ide-ide luar biasanya yang disampaikan untuk murid impian kita. Kemudian kita lanjutkan dari impian Panjenengan Sedoyo, kita mengcross-check dengan visi dan misi di SD kita tercinta. Untuk visinya lebih jelasnya, visi dan misi sudah saya ajarkan untuk print out-nya. Tercinta untuk visi di SD kami yaitu mencetak generasi bangsa yang berilmu, beriman, serta berbudi luhur. Bapak Ibu, saya ingin menanyakan apakah dari murid impian yang ingin sampaikan tadi kira-kira sinkron sudah cocok apa tidak dengan visi yang ada di SD kita? Bagaimana Bapak Ibu? Dari impian-impian kita itu sudah terangkum semua dari visi kita, atau ada yang perlu ditambahkan, atau bahkan ada yang tidak sesuai dengan impian kita, yaitu mencetak generasi bangsa yang berilmu, beriman, serta berbudi luhur. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang menyampaikan pendapat. Bagaimana dari impian-impian kita kaitkan dengan yang sudah menjadi visi SD kita. Dari muridnya yang tadi pengen yang beriman, pengen yang cerdas, pengen yang berkarakter tadi, kira-kira sudah terangkum apa belum dari visi yang kita miliki? Apakah perlu kita tambahkan dari visi kita? Bagaimana? Bagaimana? Saya tegaskan sekali lagi, berarti visi kita sudah sesuai dengan impian kita. Baik, saya konfirmasi sekali lagi dengan Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana Bapak? Sudah. Dengan seperti beriman tadi, ketakwaan dan beriman itu sudah terakhir visi ya beriman. Beriman itu berarti sesuai dengan cita-cita kita tadi, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa. Jadi kita sesuai dengan apa yang disampaikan Pak tadi, 100% kita beragama Islam, sehingga langkah-langkah kita yaitu dengan pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sudah dilaksanakan setiap hari pada sekolah kita. Terima kasih Pak. Jadi saya simpulkan bahwa murid impian kita
sudah sesuai dengan visi dari SD Negeri 2 Lingkungan, yaitu mencetak generasi bangsa yang berilmu, beriman, serta berbudi pekerti luhur. Sepakat semua ya Bapak Ibu, untuk visi kita sudah sesuai. Kalau sudah sepakat dapat kita tingkatkan lagi untuk selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi seperti yang saya kemukakan tadi, kita tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri. Tentunya kita harus bersama-sama berkolaborasi. Sebelum kita ke pertanyaan dengan dulu saya ingin membahas visi dulu. Ini nanti setelah visi kita simpulkan tadi. Kira-kira dari visi kita itu rincian sikap yang sudah kita laksanakan yang mencerminkan visi kita. Rincian sikap yang sudah kita laksanakan di sini maksudnya adalah yang sudah sesuai dengan beriman, berilmu. Itu kira-kira yang sudah kita laksanakan itu baik dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah atau siswa-siswanya itu dapat diberikan gambaran seperti apa kegiatan yang sudah kita laksanakan atau sikap-sikap kita. Contohnya misalnya kalau dari gurunya dengan kedisiplinannya dalam tepat waktu melaksanakan pembiasaan tentang kegiatan keagamaan, untuk berilmunya itu memberikan pembelajaran yang inovatif atau memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan kreasinya. Kalau berbudi pekerti luhur itu gurunya itu sudah bisa memberikan menjadi teladan atau ada program-program di sekolah. Lalu bagaimana dengan murid dan orang tuanya? Kita identifikasi satu dulu sikap-sikap dari guru, dari murid kita, dan dari orang tua. Karena visi kita itu dapat terwujud apabila kita berkolaborasi dari kita sebagai warga sekolah, dari pendidik, dari peserta didik, juga dukungan dari orang tua. Monggo Bapak Ibu untuk mengidentifikasi sikap seperti apa dari diri kita sendiri, contohnya dari orang tua, contoh dari murid yang sesuai dengan visi kita yang sudah. Kan kita tadi sudah sepakat visi kita sudah sesuai. Tentunya kita harus bisa membuktikan di depannya di sini sudah seperti apa sikap-sikap kita, murid kita, orang tua atau partner kita, wali murid itu yang mencerminkan mencetak generasi bangsa berilmu dan beriman serta berbudi luhur. Silakan. Pak Tom. Terima kasih untuk yang ceritanya jadi setelah kita menyampaikan bahwa visi dan misi kita sudah sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, yaitu mencetak generasi bangsa yang berilmu dan beriman serta berbudi luhur. Yang akan saya bahas adalah yang nomor 2, yang beriman saja. Kita sebagai guru, bisa saya sampaikan bahwa di sini pertama adalah untuk mencetak siswa yang beriman itu kita sudah merasakan kolaborasi dengan guru kelas atau guru yang lain di sini. Buktinya adalah dia dengan persetujuan dari beberapa sekolah ini, bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan yang untuk anak-anak itu beriman. Itu adalah yang pertama adalah kita melaksanakan pembiasaan, yaitu ada pembiasaan yang sifatnya harian, ada yang bersifat mingguan, ada yang menyesuaikan, jadi menyesuaikan waktunya. Yang pertama adalah kolaborasi. Itu adalah wujudnya adalah kita sudah boleh melaksanakan kegiatan di awal jam, yaitu dengan melaksanakan program harian, yaitu dengan kegiatan sholat duha dan tahlil bersama. Itu yang merupakan program yang sifatnya harian dan bersama, doa bersama. Dan itu guru lain mendukung. Buktinya apa? Di awal itu artinya mau nggak mau, waktu yang jam 7 itu kita gunakan untuk kegiatan itu sampai secukupnya.
Yang pertama, ada juga kegiatan yang kedua yang bersifat mingguan. Jadi ada kegiatan yang bersifat mingguan, yaitu kegiatan ini yang berupa adalah infak Jumat. Infak Jumat itu adalah mencetak agar anak-anak minimal beriman kemudian beramal. Itu kita buktikan dengan adanya infak Jumat yang sifatnya wajib. Ya. Infak Jumat tapi wajib, tidak banyak, biasanya hanya 2.000 per Jumat. Tapi alhamdulillah dengan infak wajib untuk menjadi anak itu nanti buktinya di sini kita wujudkan dengan dapat membangun musola. Itu adalah dari dana itu. Dari dana itu yang sudah kita kumpulkan selama hampir 7 tahun. Akhirnya kita bisa membangun musola. Dan yang terakhir kita buktikan dengan kita yang tahun kemarin baru kita realisasikan, yaitu untuk pembangunan tempat wudhu itu baru 2 bulan yang lalu selesai. Salah satu sedih dari yang beriman. Terima kasih. Sikap-sikap yang sudah dijelaskan Pak Tom, yang sudah diimplementasikan oleh warga di SD Negeri 2 Lingkomor. Namun tentunya sebuah visi itu harus dilakukan suatu prakarsa perubahan untuk mewujudkannya. Di sini perlu digarisbawahi yang dirubah bukan visinya. Dari visi yang kita sepakati tadi, visi kita, kemudian kira-kira ada hal apa lagi yang perlu kita sepakati untuk menjadi prakarsa perubahan, sehingga visi kita itu kita pilih satu poin yang khusus. Seperti tadi, kalau visi saya yang saya contohkan tadi, saya mengambil gotong royong. Nah, untuk visi kita yaitu mencetak generasi bangsa yang berilmu, beriman, serta berbudi luhur, kita buat satu prakarsa perubahan untuk SD kita dengan mengambil satu poin sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan kita tonjolkan dan akan kita sukseskan. Saya ingin menanggapi ini pertanyaan informatif ini. Untuk apa? Ya, berbagai ya, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Ini saya cenderung untuk fokus kepada berbudi pekerti luhur, karena beriman sudah dilakukan tadi seperti dijelaskan Pak Imanto Bruni. Sangat banyak itu kegiatan-kegiatan yang mendukung visi keimanan tadi, sudah banyak. Kemudian untuk berilmu, saya kira semua Bapak Ibu guru di sini juga sudah banyak program-programnya untuk meningkatkan keilmuan siswa itu tadi. Kemudian untuk saya fokusnya kepada berbudi luhur atau berbudi pekerti luhur. Memang sudah ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti luhur itu tadi. Contohnya apa? Contohnya ketika anak bertemu dengan guru itu mengucapkan salam, kemudian bersalaman atau sungkem, kemudian pulang sekolah itu juga bersalaman dengan bapak ibu guru. Itu contoh-contoh kecilnya. Tapi saya kira perlu tambahan atau perlu ditingkatkan. Istilahnya bukan perubahan, ya, perlu ditingkatkan lagi. Kalau saya punya usul, ya, itu untuk agar siswa itu lebih mengenal lagi kepada visi berbudi pekerti luhur ini, kita programkan. Misalnya kita buat tiket untuk bapak ibu guru itu, misalnya setiap hari itu untuk guru ini hari apa itu, supaya dari pagi itu standby di pintu gerbang misalnya, agar anak datang menyambut siswa datang ke sekolah dengan cara bersalaman, misalnya dibuat tiket seperti itu. Kemudian ada lagi seperti disampaikan Bu Eri tadi, yaitu agar siswa itu mempunyai tata krama, karena tata krama di era global seperti ini sudah mulai pudar atau hilang. Itu saya usulkan agar dalam satu minggu itu kita
tentukan 1 hari saja, misalnya ini ada, agar anak itu wajib sifatnya untuk berbahasa kromo inggil, bahasa Jawa atau bahasa kromo inggil. Artinya kalau yang belum bisa nanti bisa dipandu oleh bapak ibu guru gitu. Misalnya ditentukan seperti itu dalam 1 hari. Karena apa? Bahasa Jawa khususnya bahasa kromo inggil ini sangat besar pengaruhnya kepada perilaku tata krama anak itu. Saya kira itu ya. Jadi mungkin untuk kegiatan yang sifatnya mendukung visi misi fokusnya kepada bukti itu, saya kira perlu ditingkatkan seperti itu usulan saya. Saya kira itu Bu Tri, Bu Cinta, terima kasih. Bapak Ibu, dari yang disampaikan Pak Sigit, saya bisa menangkap bahwa beliau mengusulkan dari poin berbudi pekerti luhur yang akan kita tonjolkan untuk menjadi prakarsa perubahan. Di sini prakarsa perubahan saya tegaskan bukan berarti kita merubah visi ya Pak. Prakarsa perubahan itu kita buat sebagai langkah untuk mewujudkan visi kita. Kita ambil 1 poin khusus yang akan kita menjadi fokus kita. Karena prakarsa perubahan itu kan tidak bisa merubah secara umum, kita merubah ke satu langkah terlebih dahulu. Karena untuk beriman tadi nampaknya SD kita sudah berhasil ya Bapak Ibu, dari pembiasaan-pembiasaan yang pertama dari segala program-program yang sudah dilaksanakan. Jadi Pak Sigit mengusulkan di sini untuk mengangkat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan murid yang berbudi pekerti luhur. Ini saya rasa juga sesuai ya dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu seluruh rangkaian acara diskusi kita untuk membedah visi SMP 2 Alhamdulillah menjadi ciri-ciri yang luar biasa dari panjenengan sedaya. Mudah-mudahan ciri-ciri tersebut dapat kita tindak untuk kita laksanakan demi tercapainya visi dan misi SD kita. Terima kasih, saya hadirkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu PP beserta Bapak Ibu Guru SMP 2 yang sudah luar biasa sekali mengikuti seluruh acara. Demikian tadi saya akhiri untuk acara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua.